Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabar kawan-kawanku semua yang sedang ber-WFH di rumahnya masing-masing? Saya harap Allah terus memberikan kesehatan kepada kita masing-masing ya, untuk menjalani hari-hari kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang generasi muda yang aktif dan kreatif. Oke, sebagaimana yang kita tahu bahwa pemuda condong diartikan sebagai seseorang yang aktif dalam berkegiatan, produktif, memiliki semangat yang kuat, serta memberikan inovasi-inovasi dan ide-ide membangun bagi masyarakat. Jadi, dapat kita artikan secara sosial bahwa pemuda merupakan seseorang yang ingin membantu orang lain dan ingin berkontribusi dalam membangun suatu hal. By the way, kalau kita bicara tentang berkontribusi, tidak harus sebenarnya kalau kontribusi itu tentang hal-hal yang besar, hal-hal yang luas, enggak. Tapi kontribusi juga bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil, sederhana, tetapi tetap membangun, tetap memberikan impact-impact positif kepada yang lain. Karena pada dasarnya inovasi-inovasi dan ide-ide itu tidak harus tentang hal-hal yang rumit dan besar. Dan juga pemuda erat kaitannya dengan kreativitasnya yang tinggi. Ide-ide dan inovasi pemuda itu sangat-sangat bermanfaat dan berguna untuk pembangunan masyarakat. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tak lantas membuat kita sebagai pemuda itu berhenti dalam menghibur diri kita sendiri dan orang lain dengan ide-ide dan kreativitas kita. Yang dimana kegiatan yang kita lakukan itu memberikan impact positif bagi orang lain dan kesehatan mental orang lain dalam menjalani kegiatan physical distancing ini. Aduh, bila saya bahasa Inggris agak susah. Dan dengan didukung oleh banyaknya kemajuan teknologi dan sosial media yang berkembang, jadi semakin mudah bagi kita untuk memberikan konten-konten dan karya-karya kita yang telah kita buat ke halayak luas gitu melalui sosial media kita. Jadi semakin banyak konten kreatif yang tersebar, semakin banyak juga hal-hal positif yang tersebar. Jadi kalau kita ibaratkan, aku dan kamu itu berjauhan, tetapi hati dan pikiran kita tersambung, tapi dalam sosial media. Oke. Di antara banyak aplikasi yang tersebar, ada beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam memberi info-info dan menyebarkan konten-konten kreatif ini, seperti Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Dan juga ada banyak konten-konten kreatif yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau kamu jago masak, kamu bisa bagi tutorial masak, tips masak, atau bagi resep-resep masak yang bisa kamu tulis di sosial media kamu. Atau kamu jago buat barang sesuatu atau DIY, kamu juga bisa bagi tips atau tutorial bagaimana cara pemanfaatan barang-barang bekas yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi kamu bisa buat barang-barang estetik untuk kamar atau rumah kamu gitu. Atau misalnya kamu jago tentang editing, kamu bisa bagi tips-tips tentang editing melalui HP atau laptop, tapi mudah untuk diikuti orang-orang banyak. Kan enak gitu ya kan. Jadi hal-hal kreatif yang sederhana dan agak nyeleneh ini justru menjadi hiburan bagi masyarakat di tengah-tengah physical distancing ini, agar mereka tidak jadi stres. Karena pemuda dan ide kreatifnya pada saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Kan tidak perlu kita nih buat sesuatu yang besar, wah, mahakarya yang wah gitu, yang memberikan impact yang luas kepada luar. Enggak, kita bisa ikut kontribusi dengan cukup memberikan hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi tetap memberikan inspirasi dan hiburan bagi masyarakat pada saat-saat seperti ini. Dan juga dengan cara kreativitas seperti ini, kita sebagai pemuda tentu memiliki sifat yang ingin membantu orang lain. Dengan cara ini kita bisa menyalurkan hasrat kita membantu orang lain itu dengan apa ya? Dengan terkondisi gitu. Ada sarannya gitu ya kan. Jadi dengan tekanan ini pula memaksa kita sebagai seorang pemuda untuk selalu berpikir out of the box. Selalu mendorong kita untuk berpikir kreatif dan inovatif. Tetapi pada akhirnya kita hanyalah manusia.
dan mager yang menentukannya. Saya Bagas Indra Maulana, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.